Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokal Jaya kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu sehat, selalu damai dan bersatu. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya, bahwasannya dalam situasi seperti ini yang dimana umat manusia, khususnya umat muslim yang ada di Nusantara ini sedang mengalami kegoncangan batin, mengalami kebingungan, kebingungan terkait dengan nasab, ya, terkait dengan nasab. Ada yang pro, ada yang menolak, ada yang tetap percaya. Nah, oleh karena itu sebagai spiritual tentunya juga harus menanggapi siapapun orangnya. Kalau mereka ingin menghancurkan Nusantara ini, ya setidaknya kita membuktikan kecintaan kita terhadap NKRI ini, ya. Sehingga dengan apapun kita sebagai penengah, ya tentunya walaupun ini adalah sudah sunatullah, di mana akan ada perpecahan di akhir zaman, ada yang ikut kelompoknya Imam Al-Mahdi, ada yang ikut kelompoknya Dajjal. Nah, sekarang kita perlu tahu nih, seperti apa nih ciri-ciri Dajjal dulu nih. Dalam beberapa hadis yang dikatakan atau diriwayatkan, bahwasanya nantinya Dajjal ini akan selalu mengiming-imingi tentang surga, mengiming-imingi tentang kebahagiaan, yang padahal itu adalah suatu neraka dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ya Dajjal ini mampu memberikan fasilitas, mampu memberikan kehidupan yang layak, baik setelah mati pun akan selalu ada jaminan daripada sang Dajjal itu. Nah, Dajjal ini juga sangat pandai dalam membaca Al-Quran, dalam beragama, tetapi semuanya itu adalah kesesatan yang nyata. Ya, ini perlu kita ketahui juga para sahabat semuanya sebagai spiritual, bahwasanya di akhir zaman ini ya memang perpecahan semakin terjadi. Nah, oleh karena itu sebagai spiritual juga harus bijak. Seperti apa ini fitnah-fitnah Dajjal yang sedang bertebaran, bertengger di dalam hati para kaum muslimin. Nah, dalam tipu daya Dajjal, dalam iming-iming Dajjal, itu pun sangat halus. Dajjal pun bersorban. Pernah saya sebelum booming seperti ini pernah saya bahas bahwasanya Dajjal itu bersorban, yang artinya bersorban itu kan identik dengan orang yang takwa, dengan orang yang alim. Tetapi semuanya itu adalah menjerumuskan akidah-akidah umat manusia, menyesatkan umat manusia masuk di dalam agama. Ini yang kelompok daripada Dajjal. Tentunya untuk merusak, ya, untuk merusak akidah-akidah yang sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang dengan iming-iming surga, dengan iming-iming kenikmatan, seakan-akan ya semuanya itu dibungkus dengan agama, padahal itu adalah penyesatan. Ini perlu hati-hati. Ya, walaupun ya saat ini orang spiritual ini masih menganggapi santai, tetapi nanti akan ada kerusakan-kerusakan yang lebih dari semua ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sabdo Palo, menagih janji yang akan memisahkan antara batil dan baik. Inilah di akhir zaman, saudaraku. Kalau kita tidak turut peran dalam memberikan
menjaga akidah-akidah yang ada di Nusantara ini, terus mau seperti apa nanti kita? Apa kita akan selalu membiarkan? Ya karena kita tertipu dengan sesuatu yang dibungkus oleh agama saat disajikan begitu rapi. Ini yang kita tertipu. Dan seakan-akan nanti ya umat daripada Imam Al-Mahdi seakan-akan kita membela yang salah, tetapi itu yang benar. Karena akidah-akidah yang sudah dipelencengkan, ya, akidah-akidah yang sudah dibentur-benturkan, dan banyak di zaman akhir ini orang-orang semuanya hampir ya untuk mementingkan diri sendiri itu menggunakan hadis-hadis palsu. Tujuannya apa? Untuk membungkus agamanya. Ya, kalau orang umat Indonesia ya, orang Nusantara ini, kalau udah bahasa Arab aja dikira itu hadis, dikira itu Quran, dikira itu bahasa kitab. Inilah kebodohan-kebodohan yang selalu kita rasakan dari dulu sampai sekarang. Apapun yang dibungkus dengan agama, seakan-akan itu adalah kebenaran. Kita nggak mau crosscheck terlebih dahulu, ya. Karena apa? Saya rasa dan sebagai spiritual itu tahu betul bagaimana kinerja daripada Imam Al-Mahdi yang akan melawan kelompok-kelompok Dajjal yang bersorban. Yang artinya ini bukan berarti saya itu menyudutkan salah satu kelompok yang sedang kisruh. Ini adalah sejarah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah bahwasannya ya Dajjal ini akan menipu daya umat manusia dengan sangat-sangat lembut, dengan sangat-sangat keji sebenarnya. Sehingga apa yang dirusak itu bukan merubah tatanan, tetapi merubah akidah dengan dogma-dogma yang tentunya Rasulullah SAW pun tidak menceritakan seperti itu. Inilah ya nanti tentunya semua akan yang mengikuti Imam Al-Mahdi ya memang sangat-sangat sedikit. Ya, sangat sedikit karena apa? Seakan-akan yang kita bela ini adalah kelompok Imam Mahdi ini ya. Seakan-akan yang kita bela dari kelompok Imam Mahdi ini adalah orang yang merusak agama. Orang yang menentang agama. Padahal itu adalah suatu yang paling benar. Ini nanti sangat sulit untuk ditentukan oleh umat manusia di seluruh muka bumi ini. Hanya orang-orang yang mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang selamat dari fitnah Dajjal. Belum tentu seorang alim, seorang kiai, pakar hadis, pakar fikih, belum tentu mereka ini akan menyadari bahwasannya siapa yang mereka dukung dan siapa yang mereka tolak. Belum tentu yang didukung itu adalah Imam Al-Mahdi. Belum tentu yang ditolak itu adalah Dajjal. Ini yang menyebabkan kebingungan-kebingungan umat akhir zaman ini. Siapapun yang akan terkontaminasi oleh tipu daya Dajjal dan fitnah-fitnah Dajjal yang begitu miris, yang begitu halus masuk di sanubari umat manusia. Oleh karena itu, kenapa saya tuh dulu pernah mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman ini ya umat manusia itu akan terpecah. Dan kenapa saya dititipin daripada lambang NU dari sosok Hoib untuk menyatakan bahwasanya untuk menyelamatkan NU yang dulu harus diselamatkan. Karena sejarah NU itu sudah banyak yang dilencengkan. Dan banyak dengan mengatasnamakan NU untuk kepentingan pribadi. Tetapi karena saya sebagai manusia biasa ya, bukan orang alim, ya tentunya itulah yang tidak dipercaya maupun seperti apa. Padahal NU ini akan dititipkan kepada Imam Al-Mahdi atau SP atau Satropiningit itu. Sebagaimana Al-Quran yang saya dititipi untuk disampaikan kepada Sang Kinasih Satropiningit maupun Imam Al-Mahdi. Ya karena apa? Karena nantinya orang-orang yang pandai baca Al-Quran hanya sampai ke
kerongkongan saja. Ada juga yang mengatur nasibnya dengan ayat-ayat Quran. Diacak ya, itu dengan undian lah, bagaimana undian. Itu tidak boleh juga. Itu sudah melenceng daripada akidah-akidah yang ada. Al-Quran ini adalah suatu pernah terjadi dulu. Ya, sejarah ditulis di Al-Quran. Supaya apa? Supaya umat manusia ini bisa mencontoh, bisa mengerti, bisa mengambil hikmah daripada sejarah-sejarah para nabi. Supaya tidak melampaui batas dalam melaksanakan kehidupan yang tinggal sementara. Kehancuran bumi itu pasti akan terjadi. Ya. Sabdo Palon Noyo Genggong atau Mbah Semar juga mengatakan eling lan waspodo. Waspodo yang artinya kita itu tidak boleh langsung percaya dengan siapapun. Walaupun itu dibungkus dengan serapi mungkin menggunakan agama. Dibungkus menggunakan nama-nama yang sudah mengandung unsur keagamaan. Ini yang umat Nusantara ini yang langsung begitu percayanya. Tanpa ada kajian-kajian yang tentunya nyata dalam kehidupan. Ini umat akhir zaman. Nanti ada dua kelompok di umat akhir zaman. Pengikut Dajjal dan pengikut Imam Al-Mahdi. Walaupun seakan-akan yang dikatakan daripada Imam Al-Mahdi itu adalah suatu yang seakan-akan itu adalah menolak, menentang, merendahkan agama. Tetapi itulah yang sesungguhnya dalam memerangi Dajjal. Karena apa? Dajjal ini nanti akan seakan-akan itu adalah dari Allah. Seakan-akan itu adalah kebaikan. Tapi ujung-ujungnya untuk menjerumuskan umat manusia. Dajjal pun bersorban. Ya. Jadi siapapun yang nanti akan mengikuti Imam Mahdi itu sangat sedikit orangnya. Sangat-sangat sedikit. Sebelum kejadian seperti ini, pemecahan-pemecahan atau pecah belahnya umat Nusantara, khususnya orang NU, orang muslimin, itu pernah saya mendapatkan gambaran-gambaran seperti itu yang artinya jawaban-jawaban seperti itu baik dari sowan maupun dari narasumber orang-orang indigo semuanya itu terjawab dengan pelan dan perlahan. Oleh karena itu eling lan waspodo kita tetap harus diterapkan sebagai spiritual. Dan dikutip dari salah satu kiai ya mengatakan bahwasanya di akhir zaman ini jangan gampang percaya dengan orang-orang yang mempunyai nafsu dan orang-orang yang mengataskan nama agama untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan duniawinya mereka saja. Ini salah satu ulama juga mengatakan seperti itu. Ini terbukti sampai saat ini. Mengikut Imam Al-Mahdi tentunya itu orang-orang yang terpilih. Karena Imam Mahdi juga orang-orang pilihan. Ya tentunya juga orang-orang yang diperjalankan dalam spiritualnya. Itu juga harus menjaga kedamaian Nusantara. Dengan kita jangan langsung memutuskan suatu permasalahan karena tidak suka. Karena itu dibungkus agama. Nah ini yang sangat sulit untuk orang-orang akhir zaman ini. Mudah-mudahan sebagai spiritual dan mudah-mudahan Sang Kinasih Satrio Piningit ini akan menjadi penengah atau akan memerangi fitnah-fitnah Dajjal yang sudah meresahkan umat manusia. Ya mudah-mudahan bila mana jauh daripada kebenaran, mohon untuk diluruskan ya. Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita jaga kerukunan, eling lan waspodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.